Manajemen lingkup adalah faktor kritis. Jika kita tidak tahu persis apa yang harus kita bangun, proyek pasti akan gagal. Modul ini akan membekali Anda dengan 6 proses inti PMBOK, mulai dari pengumpulan, persyaratan, membuat WBS, hingga mengendalikan scope script. Mengapa manajemen lingkup penting? Karena kegagalan mengelola lingkup adalah akar kegagalan proyek IT. Statistik menunjukkan 70% proyek gagal memenuhi tujuan aslinya, dan 50% mengalami scope script ekspansi lingkup yang tidak terkendali. Mengidentifikasi lingkup penting untuk membedakan dua jenis lingkup. Yang pertama, lingkup produk, fitur dan fungsi yang Anda serahkan, contoh registrasi pengguna, pemrosesan pembayaran. Yang kedua, lingkup proyek, pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk tersebut, contoh pengkodean, pengujian, sama deployment. 6 proses manajemen lingkup. Yang pertama, merencanakan bagaimana lingkup akan dikelola. Yang kedua, mengumpulkan semua persyaratan dari pemangku kepentingan. Yang ketiga, mendefinisikan lingkup secara naratif. Yang keempat, membuat PBS, struktur rincian kerja dari lingkup tersebut. Yang kelima, memvalidasi, menerima deliverable dengan klien. Dan yang keenam, mengendalikan lingkup agar tidak melebar. Mengumpulkan persyaratan. Kualitas proyek dimulai dari kualitas persyaratan. Kita menggunakan teknik seperti wawancara untuk informasi mendalam, lokakarya untuk konsensus cepat, prototype untuk visualisasi desain, dan user stories dalam Agile untuk fokus pada nilai pengguna. Pernyataan lingkup proyek adalah sumber kebenaran definitif proyek. Dokumen ini harus mencakup deskripsi lingkup, daftar deliverable, kriteria penerimaan, dan yang terpenting daftar pengecualian. Struktur rincian kerja atau WBS. Contoh diagram WBS atau Work Breakdown Struktur adalah komposisi hierarkis dari lingkup proyek. Ini memecah pekerjaan besar menjadi paket kerja kecil yang dapat dikelola. Kunci utamanya adalah aturan 1%. WBS harus mencakup seluruh lingkup. Validasi lingkup dan kontrol kualitas. Yang pertama, kontrol kualitas. Fokus pada internal, apakah kita membangun produk dengan benar secara teknis melalui testing. Yang kedua, validasi lingkup. Fokus pada eksternal, apakah kita membangun produk yang tepat untuk klien melalui UAT dan tanda tangan penerimaan. Pengendalian lingkup dan scope creep. Scope creep adalah musuh proyek, yaitu ekspansi lingkup yang tidak terkontrol. Penyebab utamanya adalah lingkup awal yang ambigu dan kurangnya proses kontrol perubahan yang formal. Solusinya adalah menerapkan Dewan Kontrol Perubahan atau CCP formal. Perangkat lunak manajemen lingkup. Yang pertama adalah Agile. Gunakan Jira dengan backlog dan user stories untuk mengelola prioritas yang fleksibel. Yang kedua, predictive atau waterfall. Gunakan Microsoft Project yang unggul dalam membuat PBS otomatis dan menjaga baseline rencana awal. Studi kasus kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan seperti healthcare menunjukkan bahwa lingkup yang terus diperluas mengakibatkan pembekakan daya ratusan juta. Sebaliknya, McDonald menunjukkan bahwa implementasi kontrol lingkup yang ketat menghasilkan peningkatan efisiensi dan pengiriman tepat waktu yang signifikan. Kesimpulannya, manajemen lingkup adalah disiplin berkelanjutan, bukan tugas sekali jalan. Ingat, definisi lingkup yang buruk adalah akar kegagalan. Kuasai lingkup, kuasai proyek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.